meminta ya. Ibu mengajar bahasa Inggris Bu ya? Iya. Baik Bu, biasanya dipanggil Miss ya kalau sama anak-anak. Biasa akan mengikuti anak-anak Miss Nita. Baik Miss, pada kesempatan kali ini ada apakah tujuan atau apakah yang ingin dicapai oleh Miss Nita terkait berbicara kita berdua kali ini? Tujuan saya menghadap Bapak ini ingin sharing karena saya di dalam pembelajaran kepada anak itu mempunyai kendala gitu Pak. Itu maksud saya bertemu Bapak itu. Oke, ternyata Miss menemukan kendala ketika melakukan kegiatan belajar mengajar Miss ya. Iya. Baik, dari kendala-kendala tersebut pasti sebetulnya Miss udah ada istilahnya apa ya? Kayak saya harus begini tahapan-tahapannya misalnya dan lain-lainnya udah pasti ada Miss ya. Nah, saya mau bertanya Miss ke Miss nih. Kira-kira menurut Miss kesempatan yang paling pertama sekali yang Miss miliki itu apa nih untuk mencapai, kan Miss pinginnya pembelajaran Miss itu yang jadi menyenangkan ya? Iya. Ada nggak kesempatannya menurut Miss nih? Ada sih Pak kesempatannya. Ya, Dalam pembelajaran yang saya berikan saya kadang memberikan metode yang menyenangkan buat anak gitu. Kadang saya menggunakan IT Pak, jadi anak itu kalau saya menggunakan dia dengan IT, ya. jadi anak-anak itu merasa tertarik gitu. Oke. Selanjutnya Miss, itu kan tadi Miss sudah mencoba ya kesempatan, ternyata sekarang sedang trennya TikTok kan Miss pakai kali ya. Iya. Itu mencoba ya Miss, Iya. memiliki ada kesempatan Miss gunakan. Yang selanjutnya Miss, Miss mengenali diri sendiri. Nah, kekuatan apa yang menurut Miss ini, ini kekuatan saya nih untuk mencapai tujuan yang Miss harapkan tadi, pembelajarannya jadi menyenangkan. Kekuatan yang Miss miliki mungkin menurut Miss. Berarti saya harus menilai diri saya Pak. Iya. Tidak ada kesan sombong nanti. Enggak, kan ini kita mengenali jati diri kita dulu. Oh gitu. Sebenarnya dalam kekuatan saya karena saya di bidang bahasa Inggris ya saya mampu dalam bahasa Inggris gitu Pak. Tapi kemampuan yang saya miliki itu saya merasa susah saya transfer ke anak itu gitu. Jadi dengan cara apa gitu biar kemampuan saya itu anak juga mampu gitu Pak. Baik, berarti pada kesempatan ini sebenarnya kami juga S1-nya bahasa Inggris ya. Linearitas lah mengajar bahasa Inggris. Hanya saja ada pemikiran misal Miss itu merasa saya kan bahasa Inggris, saya bisa, tapi anak kenapa masih belum nyampe juga. Itu ya Miss ya. Baik Miss, tentunya itu dalam proses Miss misalnya melakukan transfer ilmu, ada tidak peluang atau kemungkinan yang bisa Miss ambil? Ada nggak nih? Misalnya dengan ada peluang, misal ada siswa yang merespon atau bagaimana? Ada nggak peluangnya? Kalau peluang untuk situ mah pasti ada ya Pak. Pasti ada. Di dalam kelas itu pasti ada anak yang menonjol gitu. Jadi itu bisa menjadi peluang buat saya mentransfer ilmu biar mereka paham gitu. Siap. Jadi mereka itu contohnya dari gitu. Jadi mereka menerima dan menularkan lagi Miss ya. Baik, yang selanjutnya Miss, dalam proses tujuan Miss ingin membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan dan potensi Miss tergali kembali. Nah, tentunya ada hambatannya. Kira-kira menurut Miss gangguan apa sih yang sering Miss hadapi dan mungkin Miss punya solusi atau mau diceritakan sini? Silakan coba. Gangguan? Ya klise saja dalam karena bidang studi saya bahasa Inggris ya Pak. Mungkin yang dialami oleh semua guru bahasa Inggris seperti ini Pak. Sama mungkin ya karena bahasa Inggris itu baca dan tulisannya itu beda itu. Jadi itu yang menurut saya kendala buat anak itu Pak. Lebih besarnya ke situ. Antara baca jadi dan kurang bisa memahami karena tulisan sama pengucapan itu beda gitu. Baik. Miss kan udah tahu ya. Nah, ada solusinya dari Miss Mita. Menurut Miss Mita selama ini solusinya apa gitu? Iya, solusi dari saya kasih metode bagaimana cara anak biar lancar baca gitu. Jadi saya kasih teks, kemudian mereka baca dulu, biarin saya salahkan dulu, kemudian saya benarkan dari saya gitu, benarnya seperti apa gitu. Jadi saya kok anak biar membaca dulu, salahnya seperti apa, baru saya contoh gitu. Oke. Baik. Nah, dari tadi kan Miss mendapatkan gangguan atau hambatan, lalu dapat solusi. Nah, pertanyaan selanjutnya Miss dari saya, jika saya memberikan skala 1 sampai dengan 10, nah untuk mencapai tujuan Miss sekarang, Miss itu ada di posisi angka berapa?
sekarang nih Iya. kira-kira ada di posisi angka berapa? Sepertinya baru 5 deh Pak. Baru 5. Iya. Kenapa posisinya baru 5? Iya. Ada target dong tentunya. Iya. Nah, target Miss itu sampai angka berapa? Ya untuk kemampuan di Maja ini ya Pak, karena saya mengajar di Maja, kemampuan maksimal di Maja itu menurut saya 8 aja sih Pak. 8. Iya. Baik. Karena saya juga pernah mengajar di Jawa gitu, bisa Ah. membandingkan ya SDM. Kalau di Jawa mungkin bisa 9, tapi kalau di sini kayaknya maksimal 8 ya menurut Baik. saya. Dari angka 5 menuju angka 8, kira-kira nih Miss itu punya rencana atau tidak untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai ke 8 itu? Rencana Miss apa? Kalau tadi kan rencananya Miss atau yang sudah dilakukan itu Miss kan kayak ngasih gambar, kayak Iya. gimana. Nah, sekarang kan Miss sudah tahu. Terus keluhannya juga Miss sudah tahu. Kelebihan Miss juga sudah dimiliki oleh Miss. Nah, sekarang Miss ingin dari angka 5 menuju ke angka 8. Iya. Rencananya kira-kira apa yang akan Miss lakukan gitu? Mungkin Miss ngasih belajar tambahan Iya, atau saya gimana kan soalnya? memberi solusi kepada anak gitu, karena bahasa Inggris itu untuk belajar di sekolah itu waktunya bukan nggak cukup ya, terlalu mepet ya Iya. untuk belajar bahasa Inggris. Jadi saya ngasih solusi ke anak itu mencari tambahan belajar di luar gitu Pak, entah di Iya. tempat kursus, entah untuk privat gitu. Ada apa belajar Iya, tambahan. seperti itu. Berarti itu termasuk strategi Miss juga ya? Iya. Untuk mencapai istilahnya, karena Miss Iya. menyadari nih bahwa di sekolah itu di pelajaran bahasa Inggris hanya 3 jam misalnya. Iya. Karena materinya banyak, Miss membuat strategi silahkan anak-anak kursus ya, Iya. atau les bahasa Inggris. Iya. Baik, nah menurut Miss jangka waktunya berapa lama tuh untuk menuju ke nilai yang Miss capai itu 8 ya tadi ya. Iya. Kira-kira menurut Miss 1 semester atau 2 semester atau bagaimana? Miss kan yang kenal di lapangan. Kayaknya butuh waktu lama juga sih Kak, walaupun Ya, kira-kira untuk berapa? meningkatkan 3 ya. Kira-kira Itu 1 tahunan kali Pak, 1 anak tahun. untuk mencapai ke angka 8, Oke. dari 5 ke 8 itu Pak, baik. menurut saya. Nah, capaian 1 tahun atau 2 semester Iya. Miss ya. 2 semester dilakukan secara intens. Yang mau saya tanyakan, Miss pasti memiliki tolak ukur dong. Apa tolak ukur dikatakan si siswa itu bisa dikatakan berada di posisi 8? Tolak Iya. ukurnya menurut Miss sebagai gurunya. Tolak ukur saya dalam pembelajaran bahasa Inggris, ketika saya memberikan pembelajaran atau mentransfer ilmu saya, anak itu langsung paham gitu Pak. Oke. Gitu. Yang dipaham gitu. Iya. Baik. Dalam mencapai ke tolak ukur 8, kembali lagi saya tanyakan berkaitan dengan gangguan Miss ya. Iya. Kenapa? Karena sejatinya setiap pelajaran kita pasti ada gangguan. Nah, dari menuju 5 ke 8 pasti kan ada gangguan-gangguan. Iya. Nah, bagaimana cara Miss Miftah mengatasi gangguan-gangguan itu? So, gimana? Misal gangguannya, misalnya gangguan, namanya gangguan kan kita tidak tahu. Miss pinginnya 8, ternyata Miss pingin siswa itu dijelasin nggak? Ternyata selama perjalanan kan pasti ada aja siswa yang males, yang nggak ngikutin. Kata Miss suruh les, yang nggak les gitu. Kendalanya emang di situ sih Iya, Pak ya. betul. Jadi ada sih sebagian anak yang sudah mengikuti les gitu ya Pak, tapi ada anak yang belum, mungkin kendalanya karena masalah keuangan, atau bisa juga ada yang ada kendala masalah keuangan, ada yang punya kendala karena emang malas, tidak suka bahasa Inggris gitu, itu kendalanya Pak. Terus dari Miss cara mengatasinya bagaimana itu? Apa Miss mengadakan les gratis, misalnya tambahan gitu, kena free gitu? Ya kebetulan saya di rumah kan buka les juga ya Pak ya gitu, jadi anak-anak ada yang les di saya juga gitu. Jadi strategi dari Miss itu memberikan pembelajaran tambahan. Iya. Wah, sudah mencakup ke diferensiasi juga Miss ya. Artinya memberikan waktu luang untuk anak belajar tambahan meski di luar jam. Iya. Dan Miss memfasilitasi itu ya, Iya. sebagai solusi untuk mengatasi atau solusi untuk mengatasi gangguan mencapai nilai 8, nilai 5 sampai 8. Iya. Baik Miss, selanjutnya kita ngobrol lanjutkan Miss ya. Nah, karena tadi targetnya alhamdulillah ya, sampai 8. Yang mau saya tanyakan ke depannya nih, kira-kira apa rencana yang akan Miss lakukan sekarang? Rencananya nih apa? Ada rencana Miss, mungkin berencana bagaimana gitu. Bisa gini, Miss berencana nih, saya akan berencana membuat apa mungkin, karena tadi kan sudah buka les. Nah, mungkin lebih intens lagi rencana ke depan lesnya. Terus
Miss bikin program-program baru kayak English Club atau bagaimana Oh, supaya iya. merespon gitu. Iya. Rencana kan? Iya, rencana saya untuk memfasilitasi anak untuk biar suka dengan bahasa Inggris dulu ya Pak. Iya, Yang suka benar, itu suka. saya itu Pak, saya akan bikin English Club di sekolah gitu, dan English Club. emang ada sebagian anak yang sudah meminta juga gitu. Mungkin itu bisa jadi sarana buat meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang bahasa Inggris. Oke, English Club gratis Iya. ya tentunya. Nah, pada English Club sini kira-kira Miss tindakan komitmen apa yang udah Miss lakukan? Komitmen yang sering Miss lakukan saat mengajar misal, yang udah dilakukan terus untuk mencapai nilai 8 itu. Apa yang tindakan Miss yang Miss lakukan yang benar-benar komitmen? Apakah misalnya mengajak anak literasi digital dulu, apa baca dulu, tindakan komitmen yang nyata yang Miss lakukan di kelas gitu. Ada? Ini sih Pak, mereka harus mampu membaca bahasa Inggris dulu gitu. Nah, berarti Jadi tindakan komitmennya setiap itu. setiap hari anak harus Dikasih baca. iya, Oh, dikasih oke. baca gitu dan Baik. Lalu gini Miss, dalam trayek nilai dari 5 sampai 8 tentunya pasti ada beberapa yang terlibat. Nah, Miss juga punya komitmen kan harus baca. Iya. Kira-kira siapa saja yang dapat membantu Miss untuk mencapai tujuan yang Miss inginkan? Kan Miss ingin menggali potensi Miss sebagai guru Iya. bahasa Inggris, ingin anak itu senang, Iya. lalu ketika menjelaskan nyambung. Tentunya ada peran serta orang-orang di belakang sana. Menurut Miss siapa saja yang bisa membantu Miss untuk mencapai tujuan angka 8 tersebut? Mungkin kayak kepala sekolah. Ya harus kepala sekolah, butuh dukungan dari kepala sekolah ya Pak. Sekolah, Karena kalau iya. kita bikin program di sekolah kan butuh Iya. dukungan dari kepala sekolah, mungkin juga dari teman-teman juga gitu. Berarti yang akan terlibat itu ya warga sekolah Iya. ya Miss ya. Baik Miss, yang terakhir nih Miss, nih, seru nih pembicaraan sama Miss tentang pembelajaran ya. Oke, setelah Miss melakukan berbincang-bincang dengan saya ya hari ini, apa tahapan selanjutnya yang akan Miss lakukan di tindak lanjutnya nih? Setelah ini kan Miss ke kelas Iya. mengajar, tindakan apa yang setelah coaching ini berlangsung atau berhenti Miss akan lakukan apa nih ke depannya? So, apa yang akan Miss lakukan? Apakah menerapkan semua konsep-konsep tadi yang udah digali? Kayaknya di Miss itu udah banyak sekali potensi gitu. Apa bagaimana? Silakan Miss. Tindakan yang akan dilakukan Miss. Pastinya itu kan mengimplementasikan ya Miss ya. Iya. Mengimplementasikan. Kira-kira tindakannya apa nih yang akan Akan membuat dilakukan? pembelajaran lebih menarik lagi aja Pak ya. Oke. Miss akan mencoba Iya, membuat pembelajaran. metode pembelajaran yang lebih menarik. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya saya tunggu 1 minggu ke depan Miss ya. Kita ngobrol lagi. Nanti Miss ceritakan hasil coaching hari ini itu Miss ada gambaran atau tidak. Lalu di kelas ada perubahan atau tidak. Saya tunggu 1 minggu ke depan sampai nanti Miss bisa bercerita kembali. Ada lagi Miss yang bisa dibantu dan bisa di. Cukup, Bapak. Terima kasih waktunya. Terima kasih Miss Iya, ya, sama-sama. udah ternyata alhamdulillah pendidik di SMP Negeri 1 Maja itu potensinya luar biasa. Mudah-mudahan target 8-nya tercapai. Amin. Saya tunggu 1 minggu setelah Miss ke kelas dan insya Allah nanti pas Miss di dalam kelas saya observasi Miss saat mengajar. Ya Miss ya? Iya. Oke, ada lagi yang mau tanya ke Miss? Cukup, Bapak. Terima Kalau kasih. cukup, terima kasih Miss. Sama-sama. Ditunggu minggu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran bahasa Inggris, kita berdoa dulu ya. Coba kalian pimpin untuk berdoa. Attention please. Before we study, let's pray together. Finish.
1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia. Untuk biar kalian tidak merasa jenuh, kita stretching dulu, setuju? Setuju. Oke. Kamu konsentrasi. Bersiap, berpikir, bereaksi, konsentrasi. Oke, yang lebih sepakat dong, last one. Kamu konsentrasi. Bersiap, berpikir, bereaksi, konsentrasi. Anak-anak semua perhatikan papan tulis ya. Di papan tulis sudah Miss gambarkan emot ya, emoji ya. Coba perhatikan, di sini ada emoji. Lihat emojinya ya. I'm happy, what is? I'm happy. Aku Ya, bahagia. bahagia. Ketika kalian merasa senang itu seperti apa? Ya. Terus I'm sad. What's that? I'm sad. Sedih. Ketika kalian sedih, and I feel so. Ya, aku biasa saja. So, dari pagi ya kalian sudah pasti sudah merasakan rasa tertentu ya, atau sosial emosional kalian sudah ada ya dari pagi. Coba Miss pengen tahu sosial emosional kalian saat ini. Ya, Miss yakin dari semua anak itu emosionalnya beda-beda. Coba lihat. Apa sih emosional? Biar emosional. I feel so. Why? Karena di hari itu nggak ada yang buat bahagia gitu. Jadi biasa aja. Oke. So, you Putri. Nice. Why you sad? Karena uang jajannya hilang. Oh, jajannya hilang. And you, what is your name? What is your name? Yeah. What is your emotional now? What is your feeling? Why? Oh. Okay. And you? I'm happy. Why? Oh, good. And what's more you? What is your emotional now? I'm sad. What? Karena dimarahin sama ibu gara-gara nggak ngabarin gurunya adek. Oh, like that. Okay, thank you. And my emotional now is I'm so happy. Why? Because I have a happy news. Ya, kabar gembira, so I feel so happy. So, I think enough. Mati nih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. Good afternoon. How are you today? Fine. Okay, today we have material about passive voice. Do you know passive voice? Kalau kalimat pasif itu kalimat yang tidak melakukan sesuatu. Kalau Iya. sedangkan kalimat aktif itu kalimat yang melakukan sesuatu Iya. kegiatan. Ya, Miss koreksi sedikit ya. Kalau kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan sesuatu, sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya Tidak melakukan ya, dikenai pekerjaan. Nah, misalnya tadi contohnya, Lia makan roti. Ya, berarti dibalik roti dimakan Lia. Jadi subjeknya dikenai pekerjaan. You know? Yes. Oke, alhamdulillah untuk pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang disampaikan hari ini. Jangan lupa dipelajari di rumah ya. Oke, thank you very much for your attention and goodbye. See you next week. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Miss Mita, kemarin kita sudah melakukan observasi ya. Saya udah masuk ke kelas Miss. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan atau apa yang Miss rasakan nih pada saat observasi oleh saya ke kelas? Yang saya rasakan potensi saya itu bisa saya gali, Pak. Potensi saya tentang pembelajaran ya, khususnya gitu. Bisa
bisa menggali ya. Berarti apa, perasaan-perasaan yang tidak enak kemarin, yang kurang nyaman pada saat sebelum observasi itu udah mulai terjawab Miss ya. Baik Miss, kemarin saya melakukan observasi ke kelas Miss, alhamdulillah saya lihat beberapa perubahan yang sangat baik. Miss sudah menerapkan apa yang ingin Miss tingkatkan, apa yang ingin Miss kembangkan di kelas. Lalu Miss juga sudah mencoba mengajak siswa aktif ya, dengan berbagai media yang Miss berikan ya kepada siswa, baik itu menggunakan puisi ya Miss ya, lalu Miss juga memberikan kamus-kamus dan beberapa gambar. Itu udah sangat mewakili, artinya karena keinginan Miss kan kemarin itu di posisi yang nomor 2 Miss ya, dan berupaya ingin menginjak ke nomor 3, dan saya lihat sudah mulai mengarah. Namun nah, dari apa yang Miss lakukan, apa yang Miss berikan kepada anak, ada beberapa yang memang harus ditingkatkan pula, salah satunya dari strateginya Miss. Nah, kemarin kan Miss, saya melihat ya Miss memberikan kamus dan puisi. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya bisa menambahkan strategi-strategi yang lain, karena kebetulan saya lihat materinya sih enak Miss ya, lengkap ya. Artinya Miss kan ingin nih si anak itu menguasai bab 1 sampai 2 itu Miss ya, sampai bab 3 Miss ya. Kemarin itu ya sangat luar biasa Miss. Oke, selanjutnya Miss, kena pasca observasi nih Miss ya, tadi perasaan Miss sudah ternyata. Nah, menurut Miss ya, karena Miss sudah masuk nih ke dalam kelas. Kemarin kan Miss bilang ke saya itu nilai Miss atau posisi Miss itu di posisi yang kedua, yang memang sudah berencana tapi belum benar-benar dilakukan. Sekarang saya tanya kembali Miss, kira-kira Miss kalau saya tanya dengan hasil kemarin Miss kelas, itu Miss sekarang posisinya ada di posisi berapa dari 1 sampai 4 kemarin yang saya bahas dengan Miss? Kalau bisa menilai diri saya sendiri, karena ini menilai diri saya sendiri sih ada peningkatan gitu ya. Dan kemarin kan saya merasa di posisi 2 ya. Setelah observasi itu saya merasa udah di posisi 3, jadi alhamdulillah udah ada kenaikan. Ada kenaikan ya. Nah, dari Miss sendiri apakah puas dengan kenaikan yang Miss rasakan atau memang ingin terus digali? Manusia ya Pak, manusia itu sebenarnya nggak ada puasnya, jadi saya masih ingin menggali kemampuan saya lagi, jadi saya masih ingin ke 4, ke 5 kayak gitu, kalau bisa sampai ke 10 gitu. Baik, berarti Miss akan berupaya. Iya. Lalu untuk meningkatkan kembali, Miss kan sekarang udah di posisi 3 nih. Kita kemarin kan kesepakatannya sampai 4 ya, sampai 4 itu benar-benar terstruktur dan sudah Miss lakukan. Nah, tentunya ada upaya yang akan Miss lakukan. Upaya-upaya apa yang akan dilakukan oleh Miss Mita untuk meningkatkannya? Kemarin kan Miss ingin istilah meningkatkannya si anak itu menguasai bahasa Inggris khususnya di pub ya. Lalu Miss juga pengen sekali ngomong anak itu langsung gitu ya meresponnya. Iya, karena dalam bahasa Inggris itu intinya itu di pub ya Pak. Jadi anak-anak benar-benar mau saya gitu. Anak itu harus benar-benar menguasai popnya itu Pak, baik itu memahami, baik itu bisa menghafal, itu aja sih. Karena kunci dari bahasa Inggris itu popnya itu gitu Pak. Dari yang keinginan Miss tadi strateginya nih, strategi yang akan Miss gunakan itu selain kemarin saya lihat ya puisis ya, apa bagus sekali. Lalu Miss juga menambahkan karena memang kamus itu dibutuhkan Miss ya, Miss memberikan kamus ke meja-meja siswa. Selain itu mungkin ada nanti saya akan mengadakan memberikan permainan kali Pak ya, permainan berkaitan dengan pop itu. Pop itu. Iya gitu. Ya, bisa ya Miss ya, di lapangan. Jadi anak-anak benar-benar bisa membedakan antara 1, 2, 3 kayak gitu. Permainan Miss ya. Karena kemarin udah dengan puisi ya, dengan gambar ya, dengan kamus, mungkin nanti akan saya tingkatkan lagi dengan sebuah permainan gitu. Ditingkatkan sebuah permainan, iya bisa Miss ya, untuk menarik supaya pembelajaran Miss menyenangkan dan siswa juga tentunya senang Miss ya. Yaitu untuk meningkatkan tersebut Miss, biasanya kan suka ada tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Miss. Nah, untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, apa yang akan Miss lakukan? Nah, tentunya kan pasti ya, namanya kita ngajar di SMP Miss, pasti adalah hambatan-hambatan atau tantangan yang memang akan menghadang kita gitu. Itu dari Miss sendiri bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang gitu? Sebenarnya selama ini tantangan
yang saya rasakan itu di media sih Pak ya. Di media. Kurangnya media itu tantangan. Jadi dari Iya, media yang digunakan iya. agak kesulitan juga Iya. ya. Nah solusinya mungkin dari Miss ada solusi apa membuat media atau bagaimana dari Miss sendiri gitu? Ya, yang saya lakukan selama ini saya membuat media sendiri kan, gitu. Tapi tantangannya bisa yang bisa Iya. teratasi. Selain dari media ada lagi Miss tantangannya mungkin dari siswanya atau dari apa gitu? Selain dari medianya gitu tantangannya. Atau memang tidak ada gitu. Bahasa Inggris itu karena gimana ya Pak, siswa itu kurang cepat langsung bisa memahami gitu, itu tantangan Buat saya gitu. siswanya Jadi, juga, jadi saya pengennya itu begitu menjelaskan anak itu paham, itu tantangan saya gitu. Makanya Miss punya keinginan Iya. siswa itu lebih cepat ya, Iya. lebih responden, lebih responnya lebih cepat gitu Iya. ya, ketika Miss menjelaskan gitu. Nah mudah-mudahan itu bisa ya Miss ya, Iya. dihadapi oleh Miss. Lalu dalam menuju tujuan Miss tadi nih, kan udah ya dari 2 kita ambil ke 3, dari 3 kan persiapan lah ke 4. Iya. Dukungan apa saja yang Miss butuhkan? Nah sekarang saya akan menanya tentang dukungannya tentunya Miss. Ya, saya sebenarnya juga butuh dukungan dari sekolah iya, teman iya gitu Pak, coach saya iya gitu, bapak coach saya juga saya mohon dukungannya gitu, maksudnya masukan ya Pak, biar gimana sih Pak biar saya bisa meningkatkan ke tahap keempat gitu. Berarti kolaborasi Iya, ya, kolaborasi dengan teman, terus dengan sekolah juga dan dukungan tentunya dukungan sepenuhnya ya Iya. dari sekolah. Ya itu Miss ya harapannya. Nah yang selanjutnya Miss, rencana tindak lanjut ke depannya nih. Nah ke depannya Miss apa yang akan Miss lakukan gitu, tindakan konkret yang memang akan dilakukan ke depannya dan sekarang juga memang sudah dilakukan gitu. Kalau kemarin kan saya lihat Miss biasa menerapkan ya pembelajaran secara internal sudah gitu. Lalu menambahkan aplikasi kuisis juga untuk menarik. Lalu dengan kamus juga. Nah, kedepannya kira-kira penerapannya ada tambahannya lagi atau tidak gitu? Ya itu tadi yang belum saya coba dengan permainan tadi iya. ya, rencana tindak lanjut ke depannya ya. Oke, kena rencana ke depan. Oke Miss, tadi kan Miss Mita sudah membuat rencana tindak lanjut ke depannya Miss ya, bahwa Miss akan membuat sebuah game untuk pembelajaran ke anak-anak untuk meningkatkan semangat anak. Nah yang mau saya tanyakan itu kapan atau mungkin Miss mau mulainya kapan, rencananya akan Miss lakukan itu? Karena untuk materi Pasifo ini ada 6 jam mata pelajaran ya Pak, jadi ya langsung akan saya laksanakan minggu depan gitu. Berarti pertemuan selanjutnya Iya, Miss pertemuan ya? selanjutnya. Berarti pertemuan selanjutnya Miss akan udah ya, sudah menerapkan apa yang akan Miss rencanakan hari ini. Yang juga sudah ada. Saya coba nanti perubahannya dengan permainan gimana gitu, dengan kuisis udah ya Pak, dengan media gambar udah, coba nanti saya coba dengan media permainan sport gitu. Nah, itu kan rencana Miss ya. Iya. Kira-kira tolak ukurnya Miss keberhasilan dari rencana atau mungkin yang udah Miss rasakan sekarang nih, Iya. Miss bisa tahu, oh ya saya agak berhasil nih naik level atau jadi 3, itu tolak ukurnya apa itu? Atau apa yang menjadi tolak ukur dari Miss gitu? Iya, karena kita materinya tentang sport, top 1, top 2, top 3 gitu ya Pak. Tolak ukur saya ketika siswa itu sudah mampu memahami dan menghafal top itu Pak, itu tolak ukur buat Keberhasilannya. Iya, Jadi ketika siswa itu iya. sudah memahami Iya. ya, apalagi kalau Jadi sampai mau hafal gitu. diterapkan, soalnya kalau sudah mampu memahami top 1, top 2, top 3, mau ke jangankan Pasifo itu semua tensi saja bisa gitu. Jadi anak harus mampu memahami top 1, top 2, top 3 dulu gitu. Baru dikatakan rencana Miss atau mungkin pembelajaran Miss dilakukan itu berhasil gitu Miss ya. Oke itu Miss ya. Nanti mungkin kita akan melakukan pertemuan berikutnya atau selanjutnya terkait dengan pencapaian berikutnya dan langkah-langkah serta rencana-rencana yang Miss akan lakukan. Apalagi tadi kan Miss mau bikin game, kayaknya seru ya Miss ya. Kalau anak dibawa ke lapangan bisa Miss ya. Terus suruh nyari mungkin ya Miss. Top 1 di mana, top 2 di mana, top 3-nya mungkin. Nanti kita akan lagi diskusi selanjutnya. Untuk hari ini saya cukupkan Miss ya. Mungkin ada dari Miss ada yang mau tanyakan atau ada yang mau disampaikan? Enggak sih, ada yang mau saya sampaikan ya. Saya merasa
ya Pak, saya yang ditunjuk Bapak sebagai apa ya namanya role model apa Pak?